Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur, menyinari dinding kaca rumah minimalis milik Andra yang berdiri megah di kawasan elit. Di dalam dapur yang sunyi, Ibu Aminah sudah berkutat dengan penggorengan, menyiapkan nasi goreng kesukaan putranya dengan bumbu tradisional yang aromanya memenuhi ruangan. Langkah kakinya yang pelan berusaha tidak menimbulkan suara, karena ia tahu menantunya, Sinta, sangat sensitif terhadap kebisingan di pagi hari. Andra turun dari lantai 2 dengan setelan jas yang rapi. Wajahnya tampak lelah namun senyumnya mengembang saat melihat ibunya. Baginya, kehadiran Ibu Aminah di rumah ini adalah bentuk baktinya setelah bertahun-tahun ia bekerja keras sebagai arsitek sukses. Ia mencium aroma masakan ibunya, sebuah kenangan masa kecil yang selalu berhasil menenangkan jiwanya sebelum menghadapi tekanan pekerjaan di kantor. Ibu Aminah menyodorkan segelas jamu kunyit asam yang masih mengepulkan uap, berharap ramuan itu bisa menjaga stamina putranya yang sering pulang larut malam. Dengan penuh kasih, ia mengusap bahu Andra, memberikan kekuatan tanpa kata-kata melalui sentuhan tangan tuanya yang mulai keriput. Andra meminumnya hingga tandas, merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya, sebuah energi yang tidak bisa diberikan oleh kopi semahal apapun. Namun, suasana hangat itu seketika membeku saat Sinta muncul dengan jubah tidurnya yang mewah dan tatapan mata yang tajam. Ia menutup hidungnya dengan punggung tangan, menunjukkan ketidaksukaannya pada aroma jamu dan masakan kampung yang menurutnya merusak estetika rumah modern mereka. Tanpa sepatah kata sapaan untuk ibu mertuanya, ia langsung menarik kursi makan dengan kasar, menciptakan denting logam yang memecah keheningan pagi. Sinta memulai pembicaraan dengan nada bicara yang manis namun mengandung duri yang terselubung di dalamnya. Ia mengingatkan Andra tentang pertemuan dengan klien besar malam nanti, seolah-olah mengabaikan keberadaan Ibu Aminah yang sedang mencuci piring di sudut dapur. Bagi Sinta, ibu mertuanya hanyalah beban tambahan yang mencoreng citra gaya hidup kelas atas yang sedang ia bangun dengan susah payah. Andra yang terlalu percaya pada istrinya, hanya mengangguk dan memberikan pujian atas perhatian Sinta terhadap karirnya. Ia tidak menyadari bahwa setiap kali ia berpaling, Sinta melemparkan tatapan penuh kebencian kepada Ibu Aminah yang sedang berjuang mengatur napasnya yang mulai sesak. Di mata Andra, Sinta adalah istri sempurna yang mau menerima ibunya tinggal bersama, padahal kenyataannya sangatlah berbeda. Ibu Aminah hanya bisa menunduk, berusaha menjadi bayangan di rumah megah itu agar tidak memicu pertengkaran antara anak dan menantunya. Ia menelan semua kata-kata ketus Sinta tentang cara mencuci piring yang benar atau tentang gelas-gelas lamanya yang harus segera dibuang. Baginya, melihat Andra berangkat kerja dengan perasaan tenang adalah satu-satunya tujuan hidupnya saat ini, meskipun hatinya harus teriris perlahan. Saat Andra berpamitan dan mencium kening Sinta, wanita itu membalasnya dengan pelukan mesra yang tampak sangat tulus di mata siapapun yang melihatnya. Namun, begitu mobil Andra keluar dari gerbang otomatis, pelukan itu terlepas dengan kasar dan wajah Sinta berubah dingin seketika. Ia berbalik menuju Ibu Aminah dengan mata yang menyala, siap melepaskan segala kekesalan yang tadi ia tahan di depan suaminya. Tanpa membuang waktu, Sinta langsung melemparkan setumpuk pakaian kotor ke arah Ibu Aminah yang baru saja duduk untuk mengistirahatkan kakinya. Ia memerintahkan ibu mertuanya untuk mencuci semua pakaian itu dengan tangan, meskipun mesin cuci tercanggih tersedia di ruang sebelah. Alasannya selalu sama, ia mengklaim bahwa pakaian mahalnya akan rusak jika terkena mesin, padahal itu hanyalah cara untuk menyiksa Ibu Aminah. Ibu Aminah mencoba menjelaskan bahwa dadanya sedikit sesak pagi ini, namun Sinta justru tertawa meremehkan dan menyebutnya sebagai akting belaka. Sinta mengancam akan memindahkan Ibu Aminah ke panti jompo jika ia terus-menerus mengeluh dan dianggap tidak produktif di rumah. Ancaman itu selalu berhasil membuat Ibu Aminah bungkam dan segera berdiri meski lututnya terasa sangat lemas dan gemetar. Di bawah pengawasan Sinta yang duduk santai sambil menyesap kopi, Ibu Aminah mulai menggosok pakaian di area cuci yang lembab. Udara di sana sangat minim ventilasi, membuat asma ringan yang dideritanya perlahan mulai kambuh, menyebabkan dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. Namun, setiap kali ia berhenti untuk menghirup napas, Sinta akan berteriak dari ruang tengah, menyuruhnya untuk bergerak lebih cepat.
Sinta terus memprovokasi dengan kata-kata kasar, menyebut bahwa keberadaan Ibu Aminah di rumah itu hanyalah atas belas kasihan dirinya semata. Ia menekankan bahwa Andra sebenarnya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurus orang tua yang hanya bisa menyusahkan. Kata-kata itu lebih menyakitkan bagi Ibu Aminah daripada rasa lelah di sekujur tubuhnya, karena ia tidak ingin dianggap sebagai beban bagi putra tercintanya. Siang hari menyengat, dan Sinta baru saja selesai menerima telepon dari teman-teman sosialitanya yang berencana untuk berkunjung sore nanti. Ia panik melihat kondisi rumah yang menurutnya belum cukup sempurna untuk dipamerkan kepada rekan-rekan kelas atasnya. Dengan nada memerintah yang lebih tinggi, ia menyuruh Ibu Aminah untuk segera membersihkan seluruh kaca jendela dan menyikat lantai teras hingga mengkilap. Ibu Aminah yang belum sempat makan siang, mencoba meraih segelas air, namun Sinta segera menepis tangannya dan menyuruhnya bekerja terlebih dahulu. Ia merasa bahwa ibu mertuanya terlalu lamban, seolah-olah sengaja ingin mempermalukannya di depan tamu-tamunya yang akan datang. Ego Sinta yang setinggi langit membuatnya buta akan kondisi fisik orang tua yang seharusnya ia muliakan sebagai ibu dari suaminya. Dengan kain lap di tangan, Ibu Aminah memanjat kursi kecil untuk menjangkau bagian atas jendela kaca yang besar. Tangannya yang gemetar berusaha keras menghapus noda mikroskopis yang ditunjuk oleh jari Sinta dengan penuh amarah. Setiap gerakan yang dilakukan Ibu Aminah terasa sangat berat. Seakan gravitasi sedang menarik tubuh rentanya untuk jatuh ke lantai porselen yang dingin dan licin. Sinta sama sekali tidak beranjak dari tempat duduknya. Ia malah mengkritik cara Ibu Aminah memegang kain lap yang dianggapnya tidak profesional. Ia tidak peduli bahwa keringat dingin mulai membasahi dahi Ibu Aminah, dan napas wanita tua itu mulai terdengar berat dan berbunyi lirih. Bagi Sinta, kenyamanan rumah dan pujian dari teman-temannya jauh lebih penting daripada nyawa seorang ibu yang sedang berjuang di depannya. Teman-teman Sinta akhirnya datang dengan tawa yang berisik dan aroma parfum mahal yang memenuhi ruang tamu yang elegan. Mereka memuji desain rumah Andra yang memukau, membuat Sinta merasa terbang ke awan dan semakin sombong dengan pencapaiannya. Di sudut ruangan, Ibu Aminah keluar membawa nampan berisi teh dan camilan, berusaha tetap terlihat rapi meskipun kelelahan luar biasa menggerogotinya. Salah satu teman Sinta bertanya dengan nada sinis tentang siapa wanita tua yang menyajikan minuman tersebut kepada mereka. Sinta dengan cepat menjawab bahwa Ibu Aminah adalah asisten rumah tangga baru yang direkrut dari kampung untuk membantu urusan dapur. Ibu Aminah yang mendengar hal itu hanya bisa tertegun. Hatinya hancur seketika mendengar pengakuan menantunya yang tidak mau mengakui keberadaannya. Air mata hampir jatuh dari pelupuk mata Ibu Aminah, namun ia segera menunduk dan bergegas kembali ke dapur agar tidak mempermalukan menantunya. Di dalam dapur yang tersembunyi, ia bersandar pada meja, menahan tangis yang menyesakkan dada sambil memegangi dadanya yang semakin sakit. Ia tidak menyangka bahwa pengabdiannya selama ini dibalas dengan penyangkalan identitas di depan orang asing yang tidak dikenal. Sinta tetap melanjutkan obrolannya seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan sesekali ia menertawakan cara jalan Ibu Aminah yang dianggapnya lucu. Ia merasa puas karena berhasil menekan posisi Ibu Aminah di hadapan teman-temannya, memastikan bahwa tidak ada yang tahu tentang status sebenarnya wanita tua itu. Sinta telah benar-benar kehilangan rasa kemanusiaannya demi mempertahankan martabat palsu yang ia bangun di atas penderitaan orang lain. Setelah para tamu pulang, Sinta merasa sangat lelah namun hatinya dipenuhi kekesalan karena ada satu noda kecil di vas kristal kesayangannya. Vas itu adalah hadiah dari Andra saat ulang tahun pernikahan mereka. Sebuah benda yang sangat dipuja oleh Sinta karena harganya yang fantastis. Ia memanggil Ibu Aminah dengan teriakan nyaring, menyuruhnya untuk membersihkan vas tersebut dengan cairan pembersih khusus sekarang juga. Ibu Aminah mendekat dengan langkah yang sangat lemah, pandangannya sedikit kabur karena rasa pening yang menyerang kepalanya akibat belum makan. Ia menerima vas kristal itu dengan tangan yang gemetar, berusaha memegangnya seerat mungkin agar tidak jatuh dari genggamannya. Namun, tiba-tiba rasa sesak napas yang hebat menyerang, membuatnya kehilangan fokus dan keseimbangan tubuh dalam hitungan detik yang krusial. Suara denting kristal yang pecah berkeping-keping di atas lantai marmer terdengar seperti ledakan di telinga Sinta yang sedang berdiri di dekatnya.
Vas kesayangannya kini hancur menjadi ribuan potongan kecil yang berkilau. Namun bagi Sinta itu adalah kehancuran hartanya yang paling berharga. Ia berdiri terpaku sejenak sebelum amarah yang meledak-ledak menguasai seluruh akal sehatnya dan mengubah wajahnya menjadi menakutkan. Sinta langsung maju dan mendorong bahu Ibu Aminah, hingga wanita tua itu terjatuh di tengah-tengah pecahan kristal yang tajam. Ia berteriak histeris, memaki-maki dengan kata-kata yang sangat kasar, menyebut Ibu Aminah sebagai beban yang hanya tahu merusak kebahagiaannya. Amarah Sinta telah mencapai puncaknya. Ia tidak lagi melihat siapa yang ada di depannya, melainkan hanya melihat benda mati yang telah hancur berkeping-keping. Bukan hanya maki-maki, Sinta yang sudah kehilangan kendali kemudian menyambar gelas air dingin yang ada di meja dan menyiramkannya ke wajah Ibu Aminah. Air itu bercampur dengan air mata yang sudah mengalir di pipi keriput Ibu Aminah, menciptakan pemandangan yang sangat memilukan bagi siapapun yang melihat. Ibu Aminah hanya bisa diam membeku, menerima penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada goresan kristal di tangannya. Sinta terus berteriak, menudingkan jarinya tepat di depan mata Ibu Aminah yang sedang duduk bersimpuh di lantai yang basah. Ia menyalahkan segala kemalangan dalam hidupnya pada kehadiran ibu mertuanya, mengklaim bahwa rumah ini menjadi sial sejak Ibu Aminah datang. Dalam kegelapan hatinya, Sinta merasa bahwa ia adalah korban, sementara wanita tua yang teraniaya di bawahnya adalah penyebab segala masalah. Ibu Aminah tidak membalas. Ia hanya menatap potongan vas kristal itu dengan rasa bersalah yang mendalam, meskipun ia tahu asma dan kelelahannya yang menyebabkannya. Ia mencoba meraih tangan Sinta untuk meminta maaf, namun Sinta justru menepisnya dengan kasar dan kembali melontarkan hinaan yang merendahkan martabatnya. Di ruang tamu yang mewah itu, harga diri seorang ibu sedang diinjak-injak oleh menantu yang seharusnya melindunginya. Di tengah hiruk-pikuk makian Sinta, sebuah kunci terdengar berputar di lubang pintu utama, menandakan kepulangan sang pemilik rumah. Langkah kaki yang terburu-buru terdengar mendekat, dipicu oleh suara teriakan histeris Sinta yang terdengar hingga ke halaman depan. Pintu terbuka lebar, dan Andra berdiri di sana, terpaku melihat pemandangan yang paling tidak masuk akal yang pernah ia saksikan di dalam rumahnya sendiri. Andra berdiri mematung di ambang pintu, matanya terbelalak melihat ibunya duduk bersimpuh di antara pecahan kaca dengan baju yang basah kuyup. Di hadapan ibunya, Sinta berdiri dengan wajah merah padam dan gelas kosong di tangannya, masih menyisakan sisa-sisa amarah di matanya. Andra merasa seolah-olah waktu berhenti berputar, dan dunianya yang selama ini ia anggap sempurna tiba-tiba runtuh berkeping-keping. Sinta yang menyadari kehadiran suaminya segera merubah ekspresinya menjadi wajah yang panik dan mencoba mencari alasan untuk membela diri. Ia mendekati Andra dengan langkah gemetar, mencoba memegang lengannya dan mengatakan bahwa ini semua hanyalah sebuah kecelakaan kecil yang tidak disengaja. Namun, Andra menepis tangan Sinta dengan gerakan yang sangat dingin. Matanya tetap tertuju pada sang ibu yang sedang merintih pelan. Andra melangkah maju tanpa mempedulikan Sinta. Ia berlutut di depan ibunya dan melepaskan jasnya untuk menyelimuti tubuh renta yang sedang kedinginan itu. Ia melihat ada darah yang mengalir dari goresan kecil di tangan ibunya, dan rasa perih yang luar biasa menghujam jantungnya saat menyadari betapa lalainya ia selama ini. Suara Andra pecah saat ia memanggil nama ibunya, sebuah panggilan yang penuh dengan penyesalan dan rasa sakit yang mendalam. Ibu Aminah mencoba tersenyum di tengah isak tangisnya. Ia berusaha menenangkan Andra dan mengatakan bahwa ia hanya terjatuh karena kecerobohannya sendiri. Namun, Andra bukan lagi orang yang bisa dibohongi. Ia telah mendengar sebagian dari makian Sinta sebelum ia membuka pintu tadi. Kebenaran yang selama ini tertutup rapat oleh topeng Sinta kini terpampang nyata di depan matanya, menuntut pertanggungjawaban yang sangat besar. Andra menoleh ke arah Sinta dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Sebuah tatapan yang penuh kebencian dan kekecewaan. Ia menanyakan dengan suara yang sangat rendah namun bergetar hebat. Mengapa Sinta tega memperlakukan ibunya seperti binatang di rumah mereka sendiri? Sinta mencoba berdalih bahwa ia hanya terbawa emosi karena vas berharga pemberian Andra telah hancur oleh kecerobohan ibu mertuanya. Andra tertawa getir mendengar alasan istrinya,
Sebuah tawa yang mengandung luka mendalam karena ia menyadari betapa dangkalnya nilai-nilai yang dianut Sinta. Ia menegaskan bahwa vas itu hanyalah benda mati yang bisa dibeli lagi, namun kehormatan dan nyawa ibunya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa digantikan. Di mata Andra, Sinta bukan lagi wanita yang ia cintai, melainkan orang asing yang kejam yang telah menyiksa sosok paling berharga dalam hidupnya. Sinta mulai menangis histeris, mencoba memohon pengampunan dan berjanji bahwa ia akan berubah jika diberikan satu kesempatan lagi. Ia berlutut di samping Andra, memohon agar suaminya tidak melihatnya dengan cara seperti itu, karena ia melakukannya demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, setiap kata yang diucapkan Sinta justru semakin memperjelas betapa busuknya pemikiran yang selama ini ia sembunyikan di balik senyuman manisnya. Andra berdiri sambil memapah ibunya, mengabaikan Sinta yang masih bersimpuh memohon di lantai yang basah dan kotor oleh pecahan kristal. Ia membawa ibunya menuju kamar utama, tempat yang selama ini dilarang oleh Sinta untuk dimasuki oleh Ibu Aminah karena alasan privasi. Andra memutuskan bahwa mulai detik ini, kenyamanan dan keamanan ibunya adalah prioritas tunggalnya, tak peduli apapun konsekuensi yang harus ia hadapi. Di dalam kamar yang hangat, Andra membersihkan luka di tangan ibunya dengan sangat hati-hati, seolah-olah ia sedang memegang benda paling rapuh di dunia. Ia meminta ibunya untuk menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi selama ini, tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi demi kebaikan bersama. Ibu Aminah awalnya ragu, namun melihat kesungguhan di mata putranya, ia akhirnya mulai membuka tabir penderitaan yang selama ini ia pendam. Satu persatu cerita mengalir, tentang pakaian yang harus dicuci tangan, tentang asma yang diabaikan, hingga tentang penyangkalan statusnya di depan tamu-tamu Sinta. Setiap detail cerita itu terasa seperti belati yang menusuk dada Andra, membuatnya menyadari betapa butanya ia selama ini karena terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Ia menangis di pangkuan ibunya, memohon ampun atas kelalaiannya yang telah membiarkan malaikat hidupnya tersiksa di bawah atapnya sendiri. Ibu Aminah mengelus rambut Andra dengan lembut, mengatakan bahwa ia tidak pernah membenci Andra ataupun Sinta, ia hanya ingin melihat putranya hidup bahagia. Keluhuran hati ibunya justru membuat Andra semakin merasa kecil dan tidak berguna sebagai seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung. Ia berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan memperbaiki segalanya, meskipun itu berarti ia harus kehilangan hal lain dalam hidupnya. Setelah ibunya tertidur karena kelelahan emosional, Andra keluar dari kamar dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua namun memiliki ketegasan yang tak tergoyahkan. Ia melihat Sinta masih duduk di ruang tamu, mencoba merapikan pecahan vas kristal dengan harapan bisa sedikit meredakan amarah suaminya. Andra berjalan mendekatinya, bukan untuk membantu, melainkan untuk mengakhiri sandiwara yang telah menghancurkan jiwanya. Andra berdiri mematung di hadapan Sinta yang masih berusaha memungut kepingan kristal dengan jari yang gemetar. Ia tidak lagi melihat Sinta sebagai pendamping hidup, melainkan sebagai sosok yang telah merobek kepercayaan paling dasar dalam sebuah pernikahan. Suara Andra terdengar sangat datar, hampir seperti bisikan, namun setiap katanya menghantam udara dengan berat yang tak tertahankan. Ia meminta Sinta untuk segera mengepak barang-barangnya dan meninggalkan rumah itu malam ini juga, tanpa alasan dan tanpa bantahan. Sinta tersentak. Ia mencoba tertawa sumbang, menganggap Andra hanya sedang menggertaknya karena emosi sesaat yang meluap. Namun, ketika ia menatap mata Andra yang sedingin es, ia menyadari bahwa pria di depannya benar-benar serius dengan ucapannya. Sinta mulai menjerit, mengingatkan Andra tentang status sosial mereka dan bagaimana berita perceraian akan menghancurkan reputasi bisnis yang sedang mereka bangun. Ia menuduh Andra pilih kasih dan lebih mementingkan ibunya yang hanya orang kampung, dibandingkan istri yang telah menemaninya di puncak kesuksesan. Kata-kata Sinta justru semakin memperkuat tekad Andra untuk menjauhkan wanita itu dari kehidupan ibunya. Andra hanya menunjuk ke arah pintu besar yang terbuka, mengisyaratkan bahwa tidak ada ruang lagi bagi ego Sinta di rumah ini. Ia menegaskan bahwa rumah ini dibangun atas dasar cinta dan penghormatan, dua hal yang telah diinjak-injak oleh Sinta dengan sangat kejam. Tanpa menunggu jawaban lagi, Andra berbalik arah,
meninggalkan Sinta yang kini meraung histeris di ruang tamu yang mendadak terasa sangat luas dan hampa. Malam semakin larut, namun suasana di kediaman Ardiansyah tetap tegang meskipun teriakan Sinta perlahan mulai mereda menjadi isak tangis di kamar tamu. Andra duduk di teras belakang, menatap kolam renang yang tenang, merenungi betapa ia telah menukar kebahagiaan ibunya dengan kemewahan yang palsu. Ia merasa gagal sebagai seorang arsitek kehidupan, karena fondasi moral di rumahnya sendiri ternyata telah keropos dimakan rayap kesombongan. Andra teringat masa kecilnya di kampung, saat Ibu Aminah harus mencuci baju tetangga hingga jemarinya lecet demi membelikannya buku gambar pertama. Pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya itu kini dibalas dengan penghinaan di rumah yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir ibunya. Rasa sesak di dada Andra semakin menjadi, membuatnya menyadari bahwa kesuksesan materi tidak ada artinya jika ia kehilangan restu dari surga di telapak kaki ibunya. Di dalam kamar, Ibu Aminah terbangun karena suara guntur yang menggelegar di kejauhan. Ia merasa gelisah memikirkan masa depan pernikahan anaknya. Meskipun ia telah disakiti, naluri keibuannya tetap menginginkan yang terbaik bagi Andra. Ia tidak ingin menjadi penyebab hancurnya sebuah rumah tangga. Namun, ia juga merasa tubuhnya sudah tidak sanggup lagi jika harus menghadapi tekanan dari Sinta setiap harinya. Andra masuk ke kamar ibunya, membawakan segelas air putih dan memastikan suhu ruangan tetap hangat agar asma ibunya tidak kambuh lagi. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, berjanji bahwa fajar esok akan membawa kehidupan yang benar-benar baru bagi mereka berdua. Ibu Aminah hanya bisa mengangguk pasrah, menyerahkan segala urusan kepada putranya yang kini telah tumbuh menjadi pelindung sejati bagi dirinya. Pagi harinya, hujan turun dengan rintik yang konsisten, seolah langit ikut merasakan kesedihan yang menggelayuti rumah mewah tersebut. Sebuah taksi online berhenti di depan gerbang, menunggu Sinta yang keluar dengan 2 koper besar dan wajah yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Tidak ada pelukan perpisahan. Bahkan Andra tidak sudi menatap wajah istrinya saat wanita itu melangkah melewati pintu utama untuk terakhir kalinya. Sinta sempat berhenti sejenak, berharap Andra akan memanggilnya kembali dan memberikan kesempatan kedua seperti yang biasa terjadi dalam drama-drama yang ia tonton. Namun, Andra tetap berdiri mematung di dekat jendela, matanya hanya terfokus pada jalanan yang basah, seolah Sinta sudah menjadi debu yang hilang tertiup angin. Dengan hati yang hancur dan harga diri yang runtuh, Sinta akhirnya masuk ke dalam taksi dan menghilang di balik tikungan jalan. Ibu Aminah melihat kepergian menantunya dari balik tirai kamar. Ada rasa sedih yang menyelinap di hatinya melihat sebuah perpisahan terjadi di depan matanya. Ia bertanya kepada Andra apakah keputusan ini tidak terlalu berat. Namun Andra menjawabnya dengan sebuah pelukan hangat yang menenangkan. Andra menjelaskan bahwa kedamaian hati ibunya jauh lebih berharga daripada mempertahankan pernikahan yang beracun dan penuh kepalsuan. Setelah kepergian Sinta, rumah itu mendadak terasa lebih ringan dan luas, seolah beban energi negatif yang selama ini menekan telah ikut pergi. Andra segera memanggil petugas kebersihan profesional untuk membersihkan seluruh sudut rumah, menghapus sisa-sisa keberadaan Sinta dari sana. Ia ingin memberikan lingkungan yang paling bersih dan sehat bagi ibunya, tempat di mana Ibu Aminah bisa menghirup udara tanpa rasa takut lagi. Minggu-minggu pertama setelah kepergian Sinta, Andra memutuskan untuk bekerja dari rumah agar bisa memantau kesehatan ibunya secara langsung. Ia mengatur ulang ruang kerja pribadinya menjadi kamar tidur yang sangat nyaman untuk Ibu Aminah, lengkap dengan peralatan medis oksigen darurat jika asmanya kambuh. Andra ingin ibunya berada di lantai bawah, dekat dengan ruang tengah, agar ia tidak perlu lagi menaiki tangga yang melelahkan. Ibu Aminah mulai belajar untuk tidak lagi menjadi bayangan di rumah itu. Ia kini bebas duduk di sofa ruang tamu yang empuk sambil menonton acara televisi favoritnya. Andra seringkali bergabung dengannya, mendengarkan cerita-cerita lama tentang mendiang ayahnya yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Kedekatan yang sempat hilang karena kesibukan dan tekanan Sinta kini perlahan-lahan mulai tumbuh kembali dengan lebih kuat. Andra juga mulai belajar memasak resep-resep sederhana di bawah bimbingan ibunya, sebuah kegiatan yang seringkali diakhiri dengan tawa karena kecerobohannya di dapur. Dapur yang dulu menjadi tempat penyiksaan bagi Ibu Aminah,
kini berubah menjadi laboratorium penuh keceriaan antara ibu dan anak. Aroma masakan yang kini tercium di rumah itu bukan lagi pemicu amarah, melainkan simbol kasih sayang yang tulus. Namun, bayang-bayang Sinta terkadang masih muncul melalui pesan-pesan singkat penuh kemarahan atau permohonan yang dikirimkan ke ponsel Andra. Andra memilih untuk memblokir semua akses komunikasi tersebut, karena ia tidak ingin drama masa lalu merusak ketenangan yang baru saja mereka raih. Ia menyadari bahwa memaafkan adalah satu hal, namun memberikan kesempatan untuk disakiti kembali adalah sebuah kebodohan yang tidak akan ia ulangi. Meskipun suasana rumah sudah membaik, trauma di hati Ibu Aminah tidak bisa hilang dalam semalam. Ia masih sering gemetar jika mendengar suara pintu tertutup dengan keras. Setiap kali ada tamu yang datang berkunjung, ia refleks bersembunyi di dapur karena takut identitasnya kembali disangkal seperti yang dilakukan Sinta. Andra menyadari hal ini dan merasa sangat sedih melihat ibunya masih membawa beban psikologis yang begitu berat. Andra memutuskan untuk membawa ibunya menemui seorang psikolog lansia untuk membantu memulihkan kepercayaan dirinya yang telah hancur. Dalam sesi terapi tersebut, terungkap betapa dalamnya luka yang digoreskan Sinta, hingga Ibu Aminah merasa bahwa dirinya memang tidak pantas berada di lingkungan mewah itu. Andra mendengarkan semua itu dari balik pintu. Air matanya menetes menyadari betapa jahatnya penindasan mental yang dialami ibunya selama ini. Psikolog menyarankan agar Ibu Aminah terlibat dalam komunitas lansia yang memiliki hobi serupa, seperti berkebun atau pengajian, untuk memperluas pergaulannya. Andra segera mendaftarkan ibunya ke sebuah klub berkebun di kawasan perumahan mereka, berharap aktivitas luar ruangan bisa membantu pernapasannya. Ibu Aminah awalnya ragu, namun dengan dukungan penuh dari Andra, ia akhirnya bersedia mencoba melangkah keluar dari zona nyamannya. Di klub berkebun itu, Ibu Aminah bertemu dengan ibu-ibu sebaya yang menghargainya bukan karena status sosial, melainkan karena keahliannya merawat tanaman obat. Ia mulai merasa dihargai dan diakui keberadaannya, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan selama Sinta berkuasa di rumah. Perlahan tapi pasti, binar di mata Ibu Aminah kembali muncul, dan senyumnya tidak lagi terlihat dipaksakan atau penuh ketakutan. Ketengan mereka terusik ketika suatu sore, Sinta datang kembali ke rumah itu bersama kedua orang tuanya yang merasa tidak terima atas perlakuan Andra. Ayah Sinta, seorang pengusaha yang sombong, menuntut penjelasan mengapa putrinya diusir tanpa pembicaraan kekeluargaan terlebih dahulu. Mereka mencoba melakukan intimidasi, mengancam akan menuntut Andra atas pencemaran nama baik jika tidak segera menerima Sinta kembali. Andra menyambut mereka di ruang tamu dengan tenang. Ia tidak membiarkan emosinya terpancing oleh kata-kata kasar dari keluarga Sinta. Ia memanggil Ibu Aminah untuk duduk di sampingnya, sebuah tindakan simbolis untuk menunjukkan posisi ibunya sebagai ratu di rumah tersebut. Andra mengeluarkan sebuah rekaman suara dari CCTV tersembunyi yang pernah ia pasang untuk keamanan rumah, namun ternyata merekam segala kekejaman Sinta. Di dalam rekaman itu, suara Sinta yang sedang membentak dan menghina Ibu Aminah terdengar sangat jelas, bahkan terdengar suara siraman air yang memilukan. Orang tua Sinta terdiam 1000 bahasa. Mereka tidak menyangka putri kebanggaan mereka bisa bertindak sekeji itu di belakang suaminya. Wajah Sinta memucat. Ia tidak tahu bahwa Andra memiliki bukti digital yang begitu kuat atas segala tindakan buruknya selama ini. Andra menegaskan bahwa ia tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum demi menghormati hubungan yang pernah ada, namun dengan syarat Sinta tidak boleh mengganggu mereka lagi. Ia mempersilakan keluarga itu untuk pergi dan membawa kembali putri mereka yang telah gagal menjadi seorang manusia yang beradab. Dengan rasa malu yang luar biasa, orang tua Sinta menarik tangan putri mereka dan segera meninggalkan rumah itu dalam kehampaan. Setelah kejadian pelabrakan itu, Ibu Aminah merasa jauh lebih lega karena ia tidak perlu lagi menanggung rahasia kelam itu sendirian. Ia menyadari bahwa kejujuran telah membebaskan dirinya dan anaknya dari ikatan pernikahan yang hanya didasari oleh materi dan kepalsuan belaka. Andra pun merasa seolah sebuah gunung besar telah diangkat dari pundaknya, memberinya ruang untuk bernapas lebih lega bersama ibunya. Kesehatan Ibu Aminah meningkat pesat. Asmanya jarang kambuh karena ia tidak lagi berada di bawah tekanan mental yang kronis. Ia kini rajin merawat taman di halaman depan rumah,
menanam berbagai bunga warna-warni yang membuat rumah itu tampak lebih hidup dan berseri. Setiap tetangga yang lewat sering berhenti untuk memuji keindahan taman Ibu Aminah, dan wanita tua itu selalu menyambut mereka dengan ramah. Andra pun mengalami kemajuan dalam karirnya. Desain-desain arsitekturnya kini memiliki sentuhan yang lebih humanis dan hangat, terinspirasi dari kedamaian hatinya. Ia sering mengundang teman-teman kantornya untuk makan siang di rumah, dan ia dengan bangga memperkenalkan Ibu Aminah sebagai koki hebat sekaligus inspirasi hidupnya. Tidak ada lagi penyangkalan identitas. Semua orang tahu bahwa Ibu Aminah adalah pemilik sah dari kasih sayang di rumah itu. Ibu Aminah kini sering memasakkan bekal untuk Andra setiap pagi. Sebuah rutinitas yang ia lakukan dengan penuh kebahagiaan dan doa tulus. Andra selalu memakan bekal itu di kantor, merasakannya sebagai bentuk perlindungan gaib dari sang ibu yang selalu menyertainya dalam bekerja. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar ibu dan anak, melainkan dua jiwa yang saling menguatkan setelah melewati badai yang menghancurkan. Suatu hari, Ibu Aminah menerima surat dari Sinta yang dikirimkan melalui pos, berisi permohonan maaf yang tulus dan pengakuan atas segala kesalahannya. Sinta menulis bahwa ia kini menjalani konseling dan berusaha memperbaiki kepribadiannya setelah kehilangan segala kemewahan yang dulu ia agung-agungkan. Surat itu ditulis dengan nada yang sangat rendah hati, jauh berbeda dari sosok Sinta yang dulu mereka kenal. Ibu Aminah menunjukkan surat itu kepada Andra, dan mereka mendiskusikannya dengan kepala dingin tanpa ada rasa dendam yang tersisa di hati mereka. Ibu Aminah mengatakan bahwa ia telah memaafkan Sinta jauh sebelum surat itu datang, karena ia tidak ingin membawa kebencian ke liang lahatnya nanti. Namun, Andra mengingatkan bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali menjalin hubungan yang telah merusak kedamaian mereka. Mereka memutuskan untuk tidak membalas surat itu secara langsung, namun Ibu Aminah mengirimkan sebuah doa dalam hati agar Sinta benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Andra tentang kekuatan pengampunan yang bisa membebaskan jiwa dari belenggu masa lalu yang pahit. Ia belajar bahwa kebencian hanya akan merusak diri sendiri, sementara pengampunan adalah cara untuk merayakan kemenangan atas kejahatan. Rumah mereka kini sering menjadi tempat berkumpul bagi kerabat jauh yang dulu segan berkunjung karena sikap sombong Sinta yang membatasi pergaulan. Ibu Aminah merasa sangat bahagia bisa kembali menjalin silaturahmi dengan keluarga besar yang selama ini ia rindukan di kampung halaman. Kehangatan keluarga yang sesungguhnya kini benar-benar terasa di setiap sudut rumah mewah tersebut, menjadikannya sebuah tempat tinggal yang utuh. Beberapa bulan kemudian, Andra memenangkan penghargaan arsitektur bergengsi untuk desain panti jompo yang ia bangun dengan konsep Rumah Ibu. Ia mendedikasikan penghargaan itu sepenuhnya untuk Ibu Aminah, sosok yang telah mengajarkannya arti kesabaran dan ketangguhan yang luar biasa. Di atas panggung, Andra berbicara tentang pentingnya memuliakan orang tua sebagai fondasi kesuksesan yang paling hakiki bagi setiap manusia. Ibu Aminah hadir di acara penghargaan itu, duduk di barisan depan dengan kebaya yang elegan dan senyum kebanggaan yang tak henti-hentinya memancar. Ia merasa segala penderitaan yang ia alami di masa lalu hanyalah sebuah proses untuk mengantarkan anaknya menuju puncak kedewasaan yang sesungguhnya. Air mata bahagia menetes di pipinya saat melihat seluruh hadirin memberikan tepuk tangan meriah untuk putranya yang luar biasa. Malam itu, sepulangnya dari acara penghargaan, mereka duduk bersama di teras depan, menikmati hembusan angin malam yang sejuk dan tenang. Andra bertanya apakah ada hal lain yang diinginkan ibunya dalam hidup ini, karena ia siap mewujudkannya dengan seluruh kemampuannya. Ibu Aminah hanya menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa memiliki anak yang berbakti sepertinya adalah kekayaan yang paling besar di dunia ini. Mereka menyadari bahwa kemewahan yang sesungguhnya bukanlah terletak pada marmer yang mengkilap atau vas kristal yang mahal, melainkan pada ketenangan jiwa dan bakti yang tulus. Rumah itu kini bukan lagi sekadar simbol status sosial, melainkan sebuah lentera yang menyinari hati siapapun yang memasukinya. Andra telah berhasil membangun kembali fondasi rumahnya yang sempat runtuh, kini dengan bahan yang jauh lebih kuat, kasih sayang. Waktu terus berjalan, dan Ibu Aminah kini tumbuh menjadi sosok lansia yang aktif dan dihormati di lingkungannya sebagai ibu bagi semua orang.
Ia sering memberikan nasihat tentang kehidupan dan pernikahan kepada pasangan-pasangan muda yang baru pindah ke perumahan mereka, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kehadirannya memberikan warna yang berbeda bagi lingkungan elit itu, sebuah sentuhan keramahan desa yang sangat menyejukkan. Andra pun menemukan pasangan baru beberapa tahun kemudian, seorang wanita sederhana yang sangat menghormati dan mencintai Ibu Aminah seperti ibu kandungnya sendiri. Pernikahan mereka dibangun di atas restu yang murni dari Ibu Aminah, tanpa ada lagi batasan-batasan materialistis yang menghalangi kebahagiaan mereka. Kali ini, Andra memastikan bahwa siapapun yang masuk ke dalam hidupnya harus terlebih dahulu mencintai ibunya. Rumah itu kini ramai dengan suara tawa anak kecil, cucu-cucu Ibu Aminah yang sangat manja kepada neneknya yang penuh kasih sayang. Ibu Aminah sering mendongengkan kisah tentang lentera yang terabaikan kepada cucu-cucunya, sebuah cerita tentang bagaimana cahaya kasih sayang akan selalu menang melawan kegelapan ego. Anak-anak itu mendengarkan dengan antusias, menanamkan nilai-nilai bakti sejak usia dini di dalam hati mereka. Setiap malam, sebelum tidur, Andra selalu menyempatkan diri untuk masuk ke kamar ibunya, hanya untuk sekadar mencium tangannya dan mengucapkan terima kasih. Ia tahu bahwa waktu bersama ibunya adalah anugerah yang terbatas, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan sedetik pun lagi seperti di masa lalu. Lentera di rumah itu kini bersinar sangat terang, menjadi bukti bahwa pengabdian tulus kepada orang tua adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada akhirnya, kemewahan setinggi langit takkan pernah bisa menggantikan hangatnya doa dari telapak kaki ibu. Harta bisa dicari, vas kristal bisa dibeli lagi, tapi restu orang tua yang terluka adalah kehilangan yang abadi. Terima kasih sudah menonton kisah Lentera yang Terabaikan. Jika cerita ini menyentuh sudut sadarmu, jangan lupa klik subscribe dan bagikan ke orang-orang tersayang. Sampai jumpa di ruang renung berikutnya. Tetaplah terjaga di antara sadar dan tidak.